Gunawan 973, Suwan Diaman, Iren Roslalinda. Oke, aku mulai guys. IHSG, start dari IHSG ya. Ya, IHSG hari ini tuh sideways ya. Jadi kayaknya nggak banyak pergerakan di sini. Ada potensi dia mengalami pantulan sedikit sih. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Mengalami technical rebound sedikit tapi bisa turun lagi ya, jadi bisa terkoreksi dan bisa membentuk pattern head and shoulders di bulan September ini ya. Terus kemudian di bulan Oktober bisa koreksi sampai 6.900-an atau 7.000-an, dan itu normal. Jadi teman-teman kalau sampai IHSG turun itu normal ya. Ini ada yang minta untuk dibahas tentang US dollar. Oke, aku akan bahas US dollar, langsung aja aku bahas ya daripada kelupaan. Bentar ya guys ya. Oke. Ini USD udah mencapai level 15 ribuan. Udah mencapai angka 15.000 USD. Terus kemudian udah breakout ya, dari 15 ribunya udah breakout, sekarang di 15.120. Masih bakalan uptrend, masih bakalan naik. Cuman teman-teman sebenarnya kita ngelihat posisi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di Asia ini masih lebih baik gitu ya. Jadi di sini dibandingkan dengan negara-negara di Asia tuh rupiah kita masih lebih baik, dan nggak usah terlalu khawatir USD naik. Ini sebenarnya dia naik juga secara volumenya juga udah mulai turun. Jadi sebenarnya akan ada sedikit koreksi normal lah sampai angka 15 ribuan gitu. Suku bunga Amerika masih bakalan naik, jadi US dollar masih akan menguat juga ya. Jadi rupiah ini masih akan sedikit bisa melemah untuk jangka menengahnya, tapi short termnya bakalan menguat dikit dulu gitu. Jadi ada fluktuasi. Oke, teman-teman, hari ini tadi marketnya turun 0,21% aja. Ini didorong oleh saham ICBP, Arto, dan GoTo, terus BCA. Nah sebenarnya ini wajar-wajar aja sih ya, kalau aku bilang ICBP ini koreksi normal aja. Turunnya juga kemarin udah naik lumayan selama beberapa hari terakhir. Ini udah naik lumayan untuk ICBP. Ya ini udah naiknya lumayan kan ya, ini koreksinya normal aja. Terus kalau untuk Arto trennya memang belum bagus gitu ya. Jadi Arto trennya memang belum bagus, jadi ya hindarin dulu aja. Kalau untuk ICBP normal aja koreksinya. Terus kemudian GoTo, Gojek Tokopedia ini masih bisa terkoreksi. Terus kemudian juga BBCA. BBCA ini dia normal koreksi aja, dan kita masih expect lagi. Kita masih melihat bahwa dia masih bisa turun nanti di bulan Oktober. Jadi yang ngantri BBCA sabar-sabar aja dulu. Emang Bang capek antri. Arto kenapa ya? Arto ya dia perusahaan digital banking, dan kalau aku bilang sih sebenarnya fundamentalnya belum terlalu kuat. Jadi demand dari investor besar sorry investor besar atau investor asing itu demandnya masih belum terlalu signifikan. Oh my god, bentar, sorry ya. Tahu-tahu kesel. Thanks. Oke. Ada permen namanya Betadine, bukan iklan, bukan endorse. Biar nggak gatal tenggorokannya. Minum dulu, minumnya habis.
Sorry guys, gatal tenggorokannya. Terus market value hari ini tuh sepi, 13,6 triliun doang. Cuman hari ini ada potensi yang kita udah bahas beberapa hari kemarin. Saham properti itu hari ini disupport semua. Jadi Mtrade tadi ada remind ya, meskipun kita sempat beli BSDE beberapa hari kemarin tuh, beli BSDE itu agak kepagian. Cuman ini kita ada rekom untuk buy lagi di bawah. Ini di area support trend line. Di support trend line ini ya. Dan di support trend line ini ada di MA 50 atau MA 45 ya, MA 50 atau MA 45 gini. Jadi ini area yang bagus untuk buy on weakness. Kenapa? Ya, jadi pas dia koreksi di area support di sini, ini tuh volume transaksinya juga kecil banget. Mending turu. Saya sabar yo. Aku suka IG live hiburan. Gelasnya anakku nih, princess gini. Oke. Tadi BSDE ya. Jadi BSDE personally aku ada beli juga di area-area itu tadi. Terus hampir semua saham properti aku punya kecuali CTRA. Jangan ditanya kenapa, karena portfolionya udah kebanyakan. 3 saham properti aku punya, dan yang tadi baru aja aku beli sih Pewon. Nah, menarik banget, dia tuh lagi di area support kuat. Support kuatnya di area MA 200 di sini. Di area MA 200 ya, di sini ya. Terus kalau aku lihat sih di sini bagus banget, ada candle reversalnya. Cuman sebagus apapun kita tetap mesti punya stop loss ya guys. Karena pengalaman di 2021 kemarin pas saham-saham mining tuh posisinya kayak gini juga. Jadi abis naik terus kemudian dia turun ke area support. Kemudian sempat breakdown dari area support gitu ya. Jadi sempat breakdown dari area support. Breakdownnya tuh cuman dikit doang gitu. Nah, meskipun demikian kita nggak boleh ignore ya. Jadi pas di area support kita lihat bagus, beli, terus kemudian pas breakdown kita mesti ada pembatasan resiko juga. Oke. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini. Ini menarik. Terus ini ya sih aku bilang interesting lah ya untuk properti ini. Fundamentally mungkin nanti kita akan bahas bareng dengan Coach William dan juga Coach siapa nanti yang aku ajak live nanti ya. Kayaknya William deh malam hari ini. Nah, SMRA juga sama. Jadi semua saham properti ini lagi di area supportnya semua, di MA 100 dan support trend line, dan volumenya kecil juga pas di support di sini. Artinya oke, jatuhnya tuh udah nggak signifikan ya, jadi ada tanda-tanda pantulan gitu. Terus yang terakhir ada CTRA. CTRA ini resistennya terdekat di 1045 dan next di 1095 sampai 1100 gitu. Ini sama juga di support trend line juga. Jadi empat-empatnya oke, menarik gitu ya. Terus oke, sekarang kita lihat Inco ya guys. Kita langsung Pewon bukannya masih tinggi kata Aussie Gautama. Aku coba kasih lihat. Balik lagi ke Pewon. Pewon enggak, ini udah turunnya udah lumayan nih dari atas sampai ke bawah di sini.
Nah, ini dia dari level tertingginya sampai ke sini ini udah turun 8,74% ya. Udah turun 8,74%. Tolong sebutkan supportnya di berapa. Pewon di 482 supportnya. 480, 482an. Oh my god, sorry. Ini ada yang bilang market ambrol, mending ditungguin sambil ngopi, kata Fajrin R. Kalau ada peluang sih ya why not sih. Sorry ya guys. Oke, sekarang kita lihat ke metals ya, oil and gas ya. Metals, oil and gas, kita lihat Inco. Inco hari ini tadi mantul juga, cuman kalau aku bilang pantulannya masih lebih bagus. Patternnya tuh lebih bagus sektor properti. Jadi dia ini masih agak-agak sideways gitu. Kalau properti dia jatuhnya signifikan. Jatuhnya tuh signifikan banget. Jadi pantulannya sepertinya juga akan bagus gitu. Ya, ini Inco, terus supportnya lagi di area 6.250. Nah, terus kemudian sekarang Pegas. Pegas ini juga di dekat support, di area support kan. Di level 1690, 1700-an. 1700 gitu. Ya, jadi dia bakalan bisa nutup sampai ke gap 1780 juga sih untuk Pegas ini. Oke. AALI hari ini breakdown guys. Sebenarnya udah breakdown beberapa hari kemarin. Jadi kita ada cut loss untuk AALI-nya. Yang jelas pas dia breakdown dari support di area ini 8925, ini dia gagal untuk naik lagi. Jadi udah beberapa hari ini dia breakdown, akhirnya kita cut loss. Nah, ini untuk M-Trade tadi ada cut loss AALI 4,8%, BBTN 5,6%, AMRT kita profit taking kemarin 11-14%. Kita coba lihat ya AMRT ya. Oke, ini lagi di ketinggian juga. Oke, terus Arto arahannya, Arto turun banyak banget sih, tapi aku nggak interested untuk buy on support gitu. Aku lebih suka sektor properti untuk buy supportnya. Minyak, oil and gas, pada nanya oil and gas. Gas tadi udah aku bahas, Pegas. Sekarang Elsa ya. Kemarin dia jatuhnya lumayan, terus langsung sekarang hari ini tuh ketahan di support MA100-nya karena kemarin jatuhnya signifikan banget 6,63%, tapi kita belum re-entry lagi. Kita wait and see dulu. Kalau misalkan mau masuk lagi kayaknya kita nunggu di 298-an, 298 sekitar level ini. Ini level yang lumayan low risk di sini. Sebenarnya di level 308 ini ada support MA 100, cuman di 308 ini kayaknya masih bisa koreksi deh, karena kemarin jatuhnya kencang banget, kita wait and see dulu gitu. Oke. Nah, terus hari ini asing net sell lagi. Kemarin net sell-nya lumayan gede, 1,3 triliun kalau nggak salah. Hari ini tuh asing net sell 960,32 miliar. Yang dijual saham BCA 295,3 miliar, kemudian BRI 210,5 miliar, TLKM 128,1 miliar, Astra International itu 77 miliar, dan Kalbe Pharma 65 miliar. Ya, oke. Terus jadi untuk saham-saham ini teman-teman kita masih wait and see ya. Terus kita mau lihat untuk saham sektor konstruksi yang kemarin udah jatuh lumayan banyak guys. Abis ini aku mau cek untuk menu questions deh ya. Kayaknya questions ini aku suka lihat menu questions ini. Kenapa? Karena bisa di like gitu. Jadi kayak ada yang ngevote gitu. Misalkan ada yang nanya saham apa, kalian bisa klik like di situ. Jadi aku tahu banyak yang suka untuk dibahas saham itu. Boleh ditulis di menu question juga. Dan di sebelah kanan menu question tuh ada tombol segitiga panah.
teman-teman bisa klik di situ untuk share ya, di share ke situ untuk teman-temannya supaya bisa ikut IG Live ini juga. Oke, sekarang aku mau lihat untuk sektor konstruksi ya. Konstruksi gimana kabarnya nih setelah kemarin turun lumayan signifikan. Ternyata teman-teman hari ini tuh banyak loh saham-saham yang lagi di area support. Contohnya Adikarya setelah kemarin turun signifikan, hari ini ketahan di support. Kita wait and see dulu ya, karena kemarin turunnya lumayan dalam ya. Jadi Adikarya kita masukin watchlist lagi nih. Terus kemudian supportnya berikutnya di level berapa sih? Di 730. Hari ini tadi ketahan MA 100-nya. Nah, kita lihat ya Adikarya di level 730 di mana. Terus kemudian kita lihat Wika kemarin juga turun signifikan. Kita tunggu Wika di level 920. Terus kemudian untuk PTPP kita tunggu di level 905-an. Ini jatuhnya lumayan signifikan. Ya wait and see dulu guys gitu. Terus aku coba lihat kolom question. Di sini ada 48 likes. Berta Fardita nanya Antam, ada 48 likes. Jadi aku akan bahas Antam. Aneka tambang. Ya, jadi banyak yang nanyain Antam nih. Jadi teman-teman perhatikan di sini. Ini Antam. Dia kayak Inco tadi, Inco mengalami pantulan, cuman supportnya lebih tajam Antam ya, jatuhnya lebih dalam si Antam di sini. Udah breakdown dikit, anyway. Ya, ini di level 1870 supportnya untuk Antam. Wait and see dulu kalau mau beli. Terus kalau mau M-Trade sih punya di harga 1990 sampai 1995 untuk jangka menengahnya. Kita masih wait and see guys. Jadi modalnya juga nggak terlalu bawah, modalnya di sini-sini. Di bawah sini, di sini nih. 95 sampai 1900 sampai 1995 tuh di sini-sini juga gitu. Jadi wait and see dulu. Kalau kita ngelihat dari pattern volumenya sih sebenarnya cukup oke di sini, tapi tunggu dulu ya. Jadi jangan buru-buru dulu masuk. Terus kemudian Lee Min Ho 333 minta saham Sido, Pegas dan Era. Oke, Sido masih sama. Masih menarik buat teman-teman yang mau invest jangka panjang di harga-harga saat ini, masih belum banyak berubah. Kalau untuk trading kayaknya belum bakal gerak signifikan, belum bakal gerak cepat sih belum. Tapi boleh nih kalau misalkan teman-teman mau beli sampai area 700 sampai 720-an tuh boleh dikumpulin gitu. Ya, jadi pelan-pelan deh kalau misalkan mau jangka menengah panjang gitu. Resistennya untuk Sido sendiri ada di level 780-an. Terus kemudian Pegas. Oke. Ya, Pegas ya. Jadi Pegas nih teman-teman perhatikan di sini. Ini dia ketahan supportnya 1690. Dia mengalami pantulan dikit ya. Tadi aku udah bahas sih Pegas ya. Bakalan bisa berpotensi sampai ke 1840. Stop loss jika turun di bawah 1685. Terus kemudian Era. Nih dari Lee Min Ho karena dia di like banyak ya questionnya dia. Ya 30 like. Terus nih Era jangka pendeknya downtrend. Kalau aku ngelihat teknikalnya daripada Era, sebenarnya lebih menarik untuk saham RALS. Sama-sama dari sektor retail. Daripada Era tuh lebih menarik RALS. Oke. Ya ini ada saham RALS di sini. Teman-teman perhatiin, dia lagi di support juga, masih bisa kalau mau nabur buat jangka menengah panjang. Terus yang buat jangka pendek apa dong? Teman-teman bingung mungkin jangka pendeknya apa? Saham properti yang tadi aku udah bahas gitu. Oke, aku pengen jawab pertanyaan yang bukan saham. Ada nggak? Boleh dong ditulis di sini pertanyaan apapun. Boleh ditulis di kolom questions deh. Kalau kolom questions dia nggak gerak, nggak jalan gitu. Tolong apa?
angkanya kelihatan, biar angkanya kelihatan ke kanan dikit. Oke. Konstruksi PHP, semoga properti nggak PHP ya, kameranya agak ke kanan. Oke. Handy cost pulp and paper di situasi sekarang disebut stage berapa? Boleh tolong tulis pertanyaan ya guys. Ini di stage 2. Di stage 2 tapi dia mulai konsolidasi lagi. Nah, stage 2 itu bisa balik konsolidasi lagi jadi stage 1 atau stage 3 sih sebenarnya. Gimana caranya tahu stage 3 atau 1? Sebenarnya dilihat dari formasi volumenya ntar belakang-belakangan kalau sideways-nya udah mau kelar. Ya. Jadi sementara oh my god. INKP sementara masih di stage 2. Tadi nggak batuk loh. Haji Lex jadi batuk. Kayaknya aku invite Coach William dulu deh. M Sugeng 30. Miss Indonesia akan mengalami resesi. Bukannya berdampak bagi sektor properti. Pertanyaan bagus dari M Sugeng 30 ya. Indonesia bakal resesi, bukannya bagus buat sektor properti. Yang bakal resesi itu ekonomi global sih sebenarnya. Indonesia belum tentu resesi. Ya, apakah Indonesia sekebal itu? Enggak. Tapi Indonesia sendiri kalau aku lihat sangat unik sekali. Jadi dari salah satu bank dari luar negeri, dari international bank, aku lupa namanya apa, yang beberapa waktu yang lalu aku sempat bilang ke teman-teman bahwa Indonesia tuh sempat dimasukkan ke salah satu dari 5 negara yang sangat rapuh kalau US punya suku bunga tuh naik di tahun 2013. Tapi ternyata malah Indonesia baik-baik saja sampai sekarang ini. Dan kalau kita perhatikan tingkat konsumsi masyarakat juga masih meningkat gitu ya, jadi masih naik terus gitu. Jadi belum tentu Indonesia resesi. Dan kalau bicara sektor properti, kalau misalkan turun ya tinggal cut loss lah. Kita pakai chart ya, kita pakai chart. JP Morgan kayaknya sih, aku lupa ya, aku cek besok deh. Oke, terus jangan lupa teman-teman join Investart ya, kelas trading dan investasi saham untuk pemula gratis hari Rabu jam 4 sore. Hari Rabu jam 4 sore. Henry Chris minta dibahasin SMGR. Dia bentuk double bottom. Apa masih bisa naik? Soalnya saham yang lain pada turun. Oke. Yuk kita lihat ya. Normalnya sih dia bakalan ada turun atau koreksi dulu sih SMGR ini. Ya, normalnya kayak gini. Kenapa? Karena naiknya udah signifikan banget dan dia miringnya, garis kemiringannya tuh udah lebih dari 45 derajat. Garis trend line-nya. Gitu ya. Jadi kira-kira itu sih aku mau jelasin. Happy Five Family, berapa persen keuntungan M-Trade berdasarkan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nanti bisa minta mtrade.id _ WhatsApp, minta ke tim admin kita tuh kinerja jualan kita, jualan tradingan kita. Tapi kita tuh nggak pernah secara apa ya, ngitung berapa persen total keuntungan setahun karena kita bukan asset management. Jadi yang kita kasih lihat adalah transaksi kita. Kayak gini nih, transaksi jual kita. Nah ini ada teman-teman bisa lihat di sini. Ini yang merah tuh cut loss, kalau yang hijau untung, yang biru itu BEP. Kira-kira kayak gitu. Nah, terakhir ini market agak tough, tapi lumayan lah ya, masih ada hijau-hijau juga gitu. Ya ini kinerja M-Trade kira-kira kayak gini untuk akhir-akhir ini. Ya, jadi selengkapnya bisa diminta di admin.
Oke. Sama permen Woods, ini ada permen apa nih? Permen betadine. Rachel Sergio 1995, apakah ada efek dari resesi UK terhadap kita di Indo? Lebih ngefek kalau China ya. Jadi untuk UK mungkin lebih ke sektor komoditi aja kali ya. Jadi kalau ada krisis energi sebenarnya malah menguntungkan Indonesia, karena Indonesia sebagai penghasil batu bara yang lumayan gede gitu. Oke, terus kemudian ini ADMR banyak yang nanya, tapi sebentar aku mau cek untuk pertanyaan yang non saham. Jaga kesehatan. Gun WSD, Miss konstruksi udah ada tanda candle pembalikan, kenapa nggak langsung serok? Wait and see dulu deh ya, kemarin jatuhnya agak tinggi, jatuhnya agak dalam sih gitu. Oke, aku mau cek pertanyaan. Oh nih, good nih pertanyaannya. My food, my mood katanya. Gimana cara mengelola emosi ketika udah cut loss tiba-tiba sahamnya ngegas malah arah? Gak usah diliatin lagi, udah biarin aja gitu. Gak usah diliatin lagi, udah biarin aja. Nanti kalau misalkan udah reda, emosinya udah reda, baru dievaluasi. Atau minta orang lain, temennya yang evaluasi. Paling bagus sih diri sendiri. Kalau pas emosinya udah reda, tutup laptop aja, nggak usah trading, nggak harus dipaksain trading. Jadi itu caranya untuk nge-cut emosi. Dulu zaman tahun 2008, 2007, 2008 sama. Juga ketika aku trading, pernah malah trading error. Aku tuh beli saham Astra International, terus kemudian waktu itu masih 5 digit saham itu tuh harganya. Dan kemudian aku beli berapa lot tuh kebanyakan 01, bayangin. 2008 tuh aku masih trader pemula loh. Dan waktu itu langsung turun, sahamnya langsung turun pas kena krisis. Yang aku lakukan apa waktu itu ya cut loss. Tapi setelah cut loss ada pantulan lagi, naik lagi, wah jantungan lagi tuh, kesel banget. Tapi habis itu turun lagi sih gitu. Jadi intinya sih sebenarnya kalau pas lagi kondisi emosi yang labil banget, pas lagi kita trading kayak gitu, matiin laptop dulu, tinggalin, gak usah trading dulu. Ini suku bunga naik, gimana nasib bank kecil? Baik-baik saja kok nasibnya. Kan suku bunga kredit juga naik. Bunga kredit juga naik gitu. Oke, sebentar ya, aku mau cek dulu pertanyaan. Aku cek pertanyaan yang di luar nanyain saham yang bagus-bagus ini ya. Ada yang nanyain Bumi nanti ya. Kopi Wibowo, kalau ada transaksi besar di pasar nego dan pasar tunai, gimana pengaruhnya di pasar reguler? Tergantung transaksi nego ini tujuannya untuk apa. Kadang-kadang nggak terlalu pengaruh signifikan juga gitu. Jadi semua tuh balik ke fundamental perusahaan ya. Jadi kalau misalkan transaksi negonya besar kayak beberapa hari kemarin tuh sampai berapa T gitu loh, sampai lumayan gede. Aku lupa ada satu sahamnya tuh saham second liner, dan nggak terlalu ngaruh juga kok ke pasar reguler gimana. Melilim 2016, kalau saya mau beli reksadana, apakah lebih baik menggunakan sekuritas atau handle sendiri melalui app? Soalnya saya pemula. Gak ada bedanya. Kalau melalui sekuritas, teman-teman dibantu secara offline. Kalau melalui app, ya teman-teman bisa beli secara otomatis dan mungkin nominalnya bisa lebih kecil gitu. Jadi gak ada bedanya sih, tinggal praktis atau enggak aja gitu. Susan Paulina, menjelang pemilu, saham-saham apa yang lebih baik diinvest dan trading saham-saham apa yang sebaiknya dihindari? Jelang pemilu ya, tetap sama, aku kembali ke perusahaan yang fundamentalnya bagus dan kuat. Perbankan besar itu wajib. Jadi perbankan besar, Astra International, TLKM, tunggu koreksinya, tunggu turunnya gitu. Terus saham-saham yang mungkin buat trading lebih ke saham-saham yang cyclical, sektor komoditas, dan saham-saham yang dihindari adalah saham-saham lapis legit. Saham-saham gorengan nih yang teman-teman banyak keblinger karena harganya murah banget, naiknya cepat, be very careful gitu. Mau temanya apapun, temanya electric vehicle, energi terbarukan atau apapun, kalau dia saham kecil, volatility-nya tinggi, be very careful. Happy Five Family, pertanyaanku gak bisa muncul, tuh muncul. Kalau mau jadi trader, sekolahnya di mana? Di Mtrade. Sylvie Gunawan S, apakah benar setiap saham ada penunggunya?
dia pakai tanda quote on quote. Jadi tergantung mereka mau gerakin naik atau turun. Sebenarnya yang benar adalah setiap saham itu bergerak naik karena ada demand besar dan turun karena ada seller lebih gede. Jadi tergantung sebenarnya ya, tergantung gimana, tergantung demandnya besar enggak dan sellernya besar enggak, dan kalau dibilang ada penunggunya atau enggak. Kata penunggu ini jadi definisinya jadi apa ya, jadi rancu gitu. Kalau untuk saham-saham gede kayak BCA, BRI dan kawan-kawan, itu penunggunya adalah investor-investor gede, benar-benar investor institusi gitu. Jadi kalau untuk saham-saham kecil, penunggunya siapa? Penunggunya ya investor-investor kecil. Teman-teman mau bilang bandar atau siapa, terserah. Tapi semakin kecil ukuran investornya, semakin kecil ukuran demand-nya atau market maker-nya, itu bisa bikin saham itu naik dan turun lebih volatile. Itu yang berbahaya buat investor retail. Jadi gampang digerakin oleh investor-investor kecil itu. Jadi penunggu-penunggu itu gitu loh. Jadi sebenarnya bukan soal penunggu sih. Ini semuanya bicara tentang supply and demand gitu. Oke. Kembali lagi aku bahas saham-saham karena banyak yang nanya. Ini Berta Fardita nanya Antam, tadi udah aku bahas. Terus Tabita Tanujaya nanya Harum. Oke deh, aku akan bahas Harum. Batukmu adalah tangisku. Hush, hush. Cara main saham gorengan yang aman gimana? Haha, tak kasih tahu. Caranya yang aman adalah pakai duit mertuamu. Canda ya, nanti dipecat jadi menantu kau. Oke. Harum, dia lagi di support trendline, support terus sih. Iya sih, kebetulan lagi di support. Cuman bukan berarti support nggak bisa dijebol, bisa aja dijebol gitu. Jadi dia bisa dijebol sampai ke 1770 nextnya. By the way, aku lebih suka supportnya saham properti daripada saham Harum ini. Kenapa? Karena dia jatuhnya tuh tajam gitu loh. Jatuhnya tajam. Nah, aku suka banget kalau misalkan buy on support dari saham-saham yang jatuhnya tajam tuh kayak bola, dilempar kenceng, pantulannya juga akan bakal lumayan, akan signifikan, kira-kira kayak gitu. Oke. Gunawan, mertuaku udah meninggal semua, enaknya gimana? Oke, BCA, Quantrica, aku udah bilang tadi di awal, BCA, tunggu aja retracement lagi deh, tunggu koreksi lagi kalau mau masuk ya, aku juga nungguin kok. Bumi, saham sejuta umat, 24 orang yang request untuk dibahas saham Bumi, baiklah. Bumi bisa mantul lagi nggak? Ya ini juga hari ini juga udah mantul, udah disupport sih dia. Cuman supportnya Bumi di lapisan bumi terdalam, aku juga nggak tahu nanti bisa sampai ke berapa. Kayak sentimen banget gitu deh sama saham ini saya. 2008 ini dia jadi guru yang sangat bagus sekali buatku. Cuman nggak boleh sentimen ya, kita mesti objektif. Bumi aku prefer untuk tunggu sekitar level 100 sampai 102 gitu. Kalau misalkan ternyata besok mantul, ya udah bukan rezeki aku gitu. Saratoga banyak yang nanya juga. Gak kemana-mana, masih sideways aja. Aku masih ngehold juga Saratoga ini. Antam belum terlalu menarik sih. Doit lagi sideways. Oke, aku akan scroll pertanyaan ke bawah. Wih, banyak banget ya ampun pertanyaannya. Sabar ya. Aku coba cari pertanyaan yang bagus yang bisa kasih insight buat teman-teman semuanya.
Sebas Hadinata, pertanyaannya bagus. Tips psikologi abis cut loss gede dong biar nggak trauma. Tipsnya ambil jeda dan diterima. Kayak kamu habis mengalami sesuatu problem yang besar lainnya, baik mengalami problem di keluarga, problem apapun yang lainnya, itu sesuatu yang kamu udah nggak bisa balikin lagi ke belakang. Jadi tipsnya adalah diterima dulu, tarik nafas, ikhlaskan, lepaskan. Udah nggak usah investasi, nggak usah trading dulu. Fokusnya belajar aja. Oke ya. Terus kemudian let me check untuk pertanyaan yang lainnya. ADMR sama bisnya aku mau jawab pertanyaan dari Van Diseng. Pergantian sektoral dalam saham, apakah ada pakemnya? Dia mau tahu pergantian sektoral tuh gimana. Sebelumnya aku bahas ADMR dulu. Tadi ada request ADMR dan juga Excel. ADMR nggak kemana-mana, masih sideways aja. Aku ngelihat ada tanda akumulasi di sini. Jangka menengah kita masih ngehold. Jangka pendeknya be very careful di sini. Fluktuasinya lumayan. Terus, oke. Excel kita wait and see juga ya. Oke, terus gimana caranya tahu rotasi sektoral? Caranya tahu rotasi sektoral, bisa aku ngeliat dari chart aja. Satu sektor udah ketinggian, baik secara daily maupun secara monthly. 1 bulan misalkan dia udah naik ketinggian, aku akan udah mulai mundur dari sektor itu pelan-pelan untuk trading jangka pendeknya. Contohnya sektor komoditas mining untuk saat ini per 27 September 2022 gitu. Dan biasa kita akan cari untuk sektor yang lagi di support atau sektor yang lagi mulai breakout dari sideways panjangnya. Jadi kalau secara teknikal sih begitu. Cuman kalau dari Bloomberg, kita di Mtrade kita ada pakai Bloomberg juga. Kita lihat rotasi sektoral tuh ada satu indikatornya sendiri. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu signifikan buat teman-teman swing trader ya. Itu lebih signifikan untuk para fundamentalis atau untuk jangka menengah panjang gitu. Terus kalau untuk tahu rotasi sektoral jangka menengah adalah gimana caranya? Kita ngelihat dari, sebenarnya kalau aku ngelihatnya dari valuasi juga sih ya. Dari valuasi saham-saham mana yang valuasinya udah ketinggian, biasanya investor besar mereka akan lebih mencari saham-saham yang valuasinya masih diskon. Jadi contoh kemarin aku bilang saham sektor perbankan itu valuasinya udah mulai ketinggian. Maka kenapa aku ngelirik 5-7 sektor yang belakangan ini sering kusebut untuk jangka menengah, karena bakal terjadi rotasi sektoral ke situ. Big Fund bakalan nyari perusahaan-perusahaan yang valuasinya lebih murah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga melihat sentimen di market secara sektoral. Contohnya kalau misalkan winter, kebutuhan akan batu bara itu meningkat, untuk bahan bakar meningkat. Biasanya tuh jadi sentimen positif untuk batu bara, tapi tercerminnya di laporan keuangan biasanya di awal tahun. Kemudian untuk sektor yang lainnya itu bisa juga kita lihat secara siklikal ya. Misalkan kalau BC gitu ya, saham-saham dari agriculture, CPO. Nah itu kapan musim panennya. Terus kemudian kita lihat dari iklim atau cuaca, itu juga bisa pengaruh ke rotasi sektoral kayak gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat dari situ. Tapi most likely kalau saya pribadi ngelihatnya dari candle, dari chart aja. Chart udah ketinggian, aku mulai mundur dan mulai rotate ke sektor lainnya yang masih di area support atau baru mau breakout gitu. Ini lucu, ada pertanyaan dari komen, aku pin. Mau menentukan saham untuk investasi dan trading, karena kadang maunya trading tapi akhirnya jadi invest. Jadi kalau untuk saham yang buat trading itu sebenarnya cara menentukannya adalah benar-benar teman-teman dari technical aja. Dari technical aja gitu ya. Sedangkan kalau untuk saham-saham yang buat invest itu teman-teman lihat dari fundamental. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan satu saham ini aku mau untuk investasi, tapi sebenarnya fundamentalnya nggak kuat. Atau kita pengen satu saham ini untuk trading, tapi sebenarnya saham ini lelet. Contoh-contoh, Kalbe Pharma itu perusahaan yang bagus sekali dan fundamentalnya oke. Kalau teman-teman mau invest jangka panjang pun aman ya, aman gitu loh.
Cuman kalau buat trading dia kurang atraktif karena gerakannya tuh banyak sideways-nya kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya cara untuk misahkan investing dan trading selain memisahkan account adalah memisahkan mindset dan memisahkan strategi atau skill-nya. Jadi mesti ngertiin cara trading, cara investasi itu gimana. Sorry guys, agak-agak distracted dikit aku sama tenggorokan gatel. Oke, Esa masih sideways sih, masih sideways aja, masih ngehold aja. Kalau misalkan punya modal bawah, kalau belum punya ya wait and see dulu aja gitu. Grafik sektor lihat di fitur Mirai enggak? Grafik sektoral aku sektoral rotation itu kita ngelihatnya dari Bloomberg. Tapi kalau cuman grafik chart gini aja, mau dari online trading, mau dari TradingView, dari Mtrade ada juga gitu. Oh, 24.5. Oh ya, invite Coach William sebentar. Jadi meskipun marketnya kayak gini nih masih ada peluang dan untuk trading ya. Jadi teman-teman kalau mau trading sih masih bisa sih, pelan-pelan aja. Cara misahin account gimana? Ya bikin 2 account yang berbeda. Oke. GJE flu ya dikit. Sektor consumer good apa boleh masuk? Munif, Sadega boleh. Indofood di bawah banget ya. Kalau mau invest di Indofood ini menarik gitu. Will udah ready belum? Oke. Ya William, aku cuma mau nanya untuk properti ini hari ini kan di area support ya. Jadi kita ada PO Migras untuk di support, dan untuk investasi ini juga cukup menarik gitu. Cuman tren suku bunga naik, terus ancaman resesi global di 2023, menurutmu gimana? Kita kalau ngomong properti ya kita lihat plus minus aja ya. Kalau misalnya kita lihat sih plusnya sih yang pertama tentu kita menganggap bahwa masyarakat sekarang tuh lagi bisa dibilang lagi banyak megang duit lah. Kenapa lagi banyak megang duit? Karena ya kita tahu dalam 3-6 bulan terakhir kan harga komoditi batubara lagi strong gitu ya, dan juga kemarin juga sempat CPO juga strong gitu ya, menguat gitu ya. Jadi ketika komoditi naik biasanya itu banyak orang punya duit banyak ya, otomatis tabungannya semakin banyak, dan biasanya mereka bakal invest ataupun menggunakan duit-duit ini untuk investasi di properti gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, kalau misalnya kita perhatikan lebih detail ya di dalam laporan keuangan, semua rata-rata perusahaan properti itu secara liability ya ada namanya pendapatan ditangguhkan karena memang ada dampak dari PSAK 71 yang membuat pengakuan pendapatan properti itu sempat tertunda, karena kan kalau di segmen properti kan ada istilah namanya PSAK 71 teman-teman. Jadi pendapatan yang harus kita terima itu sementara dijadikan liabilitas sampai nanti properti tersebut diserah terimakan kepada pembeli ya. Nah, kalau kita lihat secara teliti detail, semua rata-rata emiten properti yang kami research gitu ya, itu mengalami kenaikan yang cukup luar biasa pada pendapatan yang ditangguhkan. Artinya apa? Artinya memang demand properti selama 2 tahun terakhir itu sangat bagus sekali teman-teman. Cuma memang butuh waktu untuk menjadikan itu sebagai pendapatan karena memang menunggu sampai betul-betul properti itu jadi dulu gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, ada sinyal bahwa demand properti itu sangat bagus sekali dalam 1-2 tahun terakhir. Dan itu belum terefleksikan kepada valuasi ataupun ke dalam kinerja saat ini ataupun ke harga saham saat ini, belum di price in lah gitu ya. Jadi masih menunggu kapan memang nanti pendapatan tersebut bakal ditangguhkan ke pendapatan gitu. Jadi kita melihat di sana ada opportunity ya, bahwa ada kemungkinan besar pendapatan akan melonjak dalam beberapa kuartal mendatang. Dan itu juga mempertimbangkan juga adanya juga beberapa stimulus ya dari pemerintah. Kemarin kita lihat ada free PPN ya sampai di bulan September kemarin, September nanti hari ini gitu ya, di bulan ini gitu. Jadi ya ada upside di sana gitu teman-teman. Terus yang kedua juga kita melihat ya sektor properti juga rata-rata secara valuasi masih cukup atraktif gitu ya. Kalau kita lihat rata-rata secara PBV dulu ya, PBV juga di bawah, rata-rata masih di bawah 1 kali ya. Dan kita pikir itu juga opportunity dari sisi valuasi. Hanya saja memang di sisi lain ya, dari sisi negatifnya kita juga harus akui bahwa ada risiko terkait dampak kenaikan tingkat suku bunga gitu. Dan kita pikir ya semua orang tahu ya, kalau suku bunga naik pasti bakal berdampak ke segmen
properti. Tetapi kita pikir itu bakal terjadi paling cepat sih tahun depan ya, at least di sekitar pertengahan ataupun di awal tahun 2023. Gitu. Kenapa? Karena dari beberapa sumber yang kita baca, terutama dari berita gitu ya, mereka menyebut bahwa bank itu akan mulai menaikkan suku bunga kredit itu pada tahun depan. Gitu. Jadi mungkin akan lebih terasa itu di awal tahun depan atau enggak di pertengahan tahun depan. Kalau sekarang sih kita pikir semua harga properti, semua rate KPR itu masih relatif masih cukup murah gitu ya. Tapi memang kita perlu antisipasi untuk tahun depan gitu. Christian Dian, apa yang dijelaskan seminggu ini mengenai properti bertolak belakang dengan kondisi saat ini, KPR tinggi, bunga tinggi. Iya sih. Makanya kita pantau pakai teknikal aja yuk, nggak usah terlalu dipikirin ya. Nanti kalau kita terlalu mikirin berita, kadang beritanya bagus, tapi malah bisa turun. Kayak dulu tahun 2020 atau 2021 bicara tentang SWF, Sovereign Wealth Fund, bagus, tapi konstruksi turun gitu. Tapi kalau misalkan kadang-kadang ada berita suku bunga naik, tapi IHSG nggak turun, IHSG malah mantul naik gitu. Aku sih paling percaya sama chart gitu. Jadi fundamental story kita boleh dengarkan, kita boleh antisipasi lah ya. Tapi tetap nomor satu chart yang paling jujur. Itu aja ya. Oke deh, kayaknya malam hari ini sampai segini dulu aja. Thank you Coach William buat insight-nya. Dan teman-teman, jangan lupa masih ada promo September. Masih bisa trading lah ya, masih bisa cuan dikit-dikit, juga masih bisa di market yang seperti ini. Bahkan masih banyak kesempatan untuk menabur buat jangka menengah panjang. Ya, jadi langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp karena ada bonus 3 bulan yang akan berakhir sebentar lagi. Sehat selalu semuanya ya. Salam profit. Dadah. Dadah. Chart kan bandar yang ngatur. Oke. Nggak apa-apa, kita ngikutin aja. Kalau misalkan dia ngaturnya udah kelihatan tanda distribusinya, jatuh dan volumenya gede, kita cow aja. Oke ya? Thank you. Stay healthy and happy everyone. Bye.